Ketika kapten menyadari pesawat telah kehilangan kendali, dia buru-buru mencoba mengendalikan pesawat. Tapi tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa memegang joystick. Dia membawa kecurigaannya ke kabin. Pramugari lumpuh yang duduk di tanah berhenti bernapas. Apalagi seluruh kabin pesawat kini telah menjadi lemari es. Penumpang juga dibekukan. Itu benar, semua orang termasuk kapten sudah mati. Dan pesawat yang terbang dari Afrika ke AS ini terus terbang selama sehari dalam keadaan lepas kendali. Sampai bahan bakar habis. Tapi Melinda di tempat ribuan kilometer jauhnya mendengar suara pesawat itu. Melinda sudah bisa berkomunikasi dengan orang mati sejak kecil. Bahkan dapat memprediksi bahaya. Dia merasakan semakin banyak bahaya mendekat. Tapi tidak yakin ada apa sebenarnya. Pada saat ini, di seberang jalan, seorang pria mengulurkan tangannya dan jatuh dari lantai atas. Tapi di lantai bawah, tidak ada yang ditemukan. Melinda tahu bahwa roh ini mencari bantuannya. Sore harinya dia muncul kembali di rumah Melinda. Tapi dia tidak mengatakan apa-apa dan menghilang. Mungkin karena dia baru saja meninggal. Sehingga jiwa masih bingung dan tak terkendali antara batas hidup dan mati. Tidak sampai dia muncul lagi, Melinda mengetahui bahwa dia adalah seorang kapten. Tapi tidak ada informasi lain tentang seragam itu selain namanya. Melinda buru-buru online untuk mencari bandara terdekat yang belum mendarat. Tetapi tidak dapat menemukan apapun. Ketika dia kehabisan kendali, kapten muncul kembali di lantai yang berlawanan. Kali ini dia akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Melinda langsung bertanya apakah pesawat itu jatuh. Katanya pesawatnya belum mendarat, masih terbang. Melinda tiba-tiba menyadari keseriusan masalah ini. Dia dengan cepat berlari kembali ke toko. Bahkan jika saya tidak tahu maskapai atau pesawat mana itu milik. Dia juga menelepon dan menanyakan setiap maskapai satu persatu. Bahkan menelepon departemen penerbangan untuk mengklarifikasi situasinya. Tapi sebelum telepon terputus, ada ledakan yang sangat keras di luar. Bukan halusinasi Melinda kali ini. Yang semua orang dengar. Melinda berlari ke pintu. Baru saja melihat pesawat terbang di atas. Itu mendarat tidak jauh dari Melinda. Sebelum dia bisa sepenuhnya pulih, pemandangan yang mengejutkan muncul. Sekelompok orang yang membeku tiba-tiba muncul di jalan. Mereka semua gemetar. Cahaya yang hilang penuh dengan ketidakberdayaan. Tapi orang yang lewat tidak melihat mereka. Bukannya mereka melakukannya secara tidak sengaja, tetapi mereka benar-benar tidak melihatnya. 10 menit yang lalu, sebuah pesawat jatuh di suatu tempat dekat Melinda. Semua orang di pesawat berada dalam masalah. Tapi jiwa para korban semuanya muncul dalam keadaan beku. Mereka ingin mencari tahu apa yang terjadi pada akhirnya. Di bawah bimbingan pramugari, mereka pergi mencari Melinda. Seseorang yang bisa berkomunikasi dengan roh. Aku tahu kamu melihat kami. Melinda tiba di lokasi kejadian di mana ada mayat di mana-mana. Jiwa para korban juga berkeliaran di sekitar sini. Mereka meminta staf untuk membantu mereka menemukan anggota keluarga. Tapi tidak ada yang bisa mendengar atau melihat mereka. Kecuali dari Melinda, katanya kepada pramugari. Cepat kumpulkan orang-orang untuk membantu mereka bisa ke surga. Tapi pramugari berkata, sebelum mengklarifikasi penyebabnya, mereka tidak akan pergi. Tanpa pilihan lain, Melinda harus membantu mereka menemukan penyebabnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, orang yang bertanggung jawab menyelidiki insiden itu datang untuk menemukan Melinda. Mereka ingin tahu bagaimana Melinda bisa meramalkan kecelakaan pesawat itu. Bahkan nama spesifik kapten yang dia tahu. Melinda sulit dijelaskan dengan jelas. Dia harus secara langsung mengungkapkan bahwa dia bisa berkomunikasi dengan roh. Tapi dia jelas tidak percaya padanya. Tapi Melinda sekali lagi memberinya beberapa petunjuk konkret melalui kapten. Pada titik ini, dia baru saja mulai percaya. Kapten berkata, masalahnya bisa pada katup. Tapi Melinda mencari sepanjang hari di tempat kejadian dan tidak dapat menemukannya. Dia ingin bertanya lebih banyak kepada jiwa-jiwa yang kesusahan. Jadi dia pergi ke lobi tempat keluarganya menunggu. Di sini, jiwa para korban masih bersama orang yang mereka cintai. Tapi perbedaan yin dan yang tidak bisa mengucapkan selamat tinggal. Melihat adegan ini, Melinda ingin membantu mereka mengucapkan selamat tinggal kepada anggota keluarga mereka. Saya harap semua orang tahu. Cinta yang dimiliki orang untuk orang yang mereka cintai, mereka semua rasakan. Jangan lupakan aku. Aku bisa merasakan jiwa mereka ada di sini.
Saya bisa merasakan rasa sakit mereka, stagnasi mereka. Tapi yang terkuat adalah cinta mereka untuk semua orang. Saya mengerti ini penting untuk semua orang. Yang lain bukan masalah. Ini adalah pertama kalinya Melinda menggantikan begitu banyak jiwa. Jika mereka tinggal di dunia terlalu lama, kemungkinan besar akan menjadi jiwa yang hilang. Melinda tidak punya waktu untuk berduka. Dia harus menemukan penyebab masalahnya. Sebuah pesawat jatuh di dekat kota. Tetapi jiwa-jiwa dalam kesusahan masih tetap berada di dunia dan menolak untuk pergi. Mereka ingin tahu penyebab kecelakaan pesawat. Di malam hari, penyelidik yang bertanggung jawab atas penyelidikan datang untuk menemukan Melinda. Karena dia menemukan katup yang dijelaskan Kapten. Sebelum menyerahkannya kepada pemerintah, dia ingin membiarkan Melinda menemukan Kapten untuk konfirmasi. Melalui konfirmasi tegas Kapten, katup inilah yang menyebabkan kerusakan sistem suplai oksigen pesawat. Di ketinggian ribuan meter, jika tidak ada udara, manusia hanya bisa bertahan paling lama 20 detik. Dan hilangnya tekanan di ruang mesin menyebabkan suhu turun secara tiba-tiba. Mereka pingsan duluan karena kekurangan oksigen. Lalu rasanya seperti mati kedinginan. Kapten berpikir dia tidak bisa menyangkal tanggung jawab. Karena sebelum dia terbang, dia lupa memeriksa katup itu. Sore, berdiri di depan semua jiwa yang di pesawat. Kapten mengakui kesalahannya. Pada saat yang sama, dengan tulus meminta maaf kepada semua orang. Tetapi karena kesalahan kecil oleh Kapten menyebabkan mereka mati. Mereka jelas tidak mau menerima permintaan maaf. Ketika semua orang menyalahkannya, Melinda berdiri dan berkata, "Sepanjang hidupku saya telah menyelamatkan jiwa-jiwa. Begitu juga nenek moyang saya. Saya telah mengubah ratusan jiwa. Saya telah melihat banyak sekali manifestasi dari jiwa-jiwanya. Aku bisa merasakan mereka sudah tenang di sana. Semua hanya butuh sedikit keyakinan, itu saja." Dia dengan sabar menasihati semua orang. Suasana hati semua orang tampaknya sudah tenang. Pada saat ini, tidak jauh dari sana, sebuah cahaya terang muncul. Dan wajah semua orang mulai terlihat senyuman hangat. Tampaknya menikmati setiap momen di masa sekarang. Melinda bilang tidak apa-apa, cahaya di sana. Apakah lengan orang yang mereka cintai yang telah meninggal memberi isyarat kepada mereka? Mereka mulai berjalan perlahan, secara bertahap datang ke cahaya hangat itu. Ada banyak orang yang tidak bisa melepaskan kemiskinan seumur hidupnya. Ada banyak orang yang keras kepala sampai akhir. Kita terlalu memperhatikan pengejaran. Jadi lupa tentang pemandangan indah di sebelah kita. Apalagi pemandangan indah di samping kita adalah tujuan sebenarnya yang harus kita kejar.